Pemirsa, perilaku menyakiti diri sendiri atau self-harm merupakan salah satu permasalahan kesehatan mental pada remaja. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut ialah remaja diharapkan mampu membangun keterbukaan, terutama dengan orang tua, sehingga mampu menyalurkan emosi dengan cara yang lebih positif. Psikolog Nena Mawarsari, tindakan ini umumnya muncul ketika seorang remaja mengalami kesulitan mengekspresikan diri dan emosi yang dirasakan. Alih-alih mengungkapkan perasaan dengan cara yang sehat, remaja justru mengalihkan rasa sakit dan ketidaknyamanan emosional melalui tindakan fisik, seperti menyayat, memukul, mencubit atau menggaruk pada bagian tubuh tertentu untuk mendapatkan sensasi rasa sakit. Perilaku seperti ini merupakan bentuk coping mechanism yang tidak sehat. Jika dibiarkan, remaja akan terbiasa melampiaskan tekanan emosionalnya dengan cara yang merusak diri, yang dimana masa remaja seharusnya menjadi masa yang paling penting untuk belajar mengelola emosi, menghadapi masalah, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental. Perilaku menyakiti diri pada remaja itu disebut dengan self-harm, yaitu tindakan di mana seorang remaja mengalami kesulitan untuk bisa menginterpretasikan yang ada di hatinya atau yang ada di pikirannya, sehingga cenderung lebih mudah untuk mengalihkan rasa sakit dan tidak nyaman tersebut melalui perilaku menyakiti diri. Misalkan dengan menyayat, kemudian memukul, mencubit, menggaruk, atau bahkan memukul bagian-bagian tubuh tertentu untuk bisa merasakan sensasi rasa sakit, yang mana rasa sakit tersebut diprosesnya sama-sama di amigdala. Nah, bagaimana jika misalkan seorang remaja itu dibiarkan untuk melakukan perilaku tersebut? Tentunya itu akan menjadi coping yang tidak sehat, yang mana remaja akan sulit meregulasi emosinya, yang seharusnya remaja tersebut bisa mencari problem solving atau bisa bertumbuh dan berkembang dengan permasalahan yang ada sebagai proses dari pertumbuhan mental remaja. Dan jika dibiarkan, itu tentu akan menjadi coping yang tidak sehat dan juga menginspirasi remaja lainnya yang mungkin sebelumnya tidak mengalami masalah kesehatan mental yang serius. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah mulai mengajarkan remaja untuk bisa meregulasi emosinya dengan sehat. Misalnya dengan membina komunikasi antara orang tua dengan anak, kemudian ada komunikasi terbuka antara guru dan siswa, kemudian mengurangi judgmental sehingga remaja bisa cenderung lebih terbuka kepada orang dewasa di sekitarnya, dan juga journaling, dan kalau memang terjadi masalah kesehatan mental yang sulit diatasi, untuk tidak memberikan stigma yang negatif ketika remaja untuk berani berkonsultasi kepada tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Untuk itu pentingnya bagi remaja memiliki kemampuan meregulasi emosi secara sehat dengan membangun komunikasi terbuka dengan lingkungan sekitar, terutama orang tua, guru, dan teman sebaya, mampu menciptakan rasa aman pada remaja sehingga perilaku suka menyakiti diri dapat dicegah dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih kuat, sehat, dan berdaya. Bunga Widrayani, Bali TV.